kepada seluruh jajaran ketakmiran dari Masjid Jami' Darussalam, dan juga tak lupa kepada seluruh remaja masjid yang mudah-mudahan beliau-beliau dan kita semuanya senantiasa diberikan kepanjangan umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, selamat dari segala musibah, musibah dunia maupun musibah akhirat, musibah zahir maupun musibah batin, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan lindungan, riayah, akan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, limpahan anugerah, limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Yang mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kita mau hitung nikmatnya Allah, habis umurnya kita, belum habis nikmat Allah kita hitung. Artinya nggak akan pernah mungkin, nggak akan pernah sanggup kita ini untuk menghitung seluruh nikmat Allah secara rinci dan detail. Habis umur kita, belum habis nikmat Allah kita hitung. Karena itu sebetulnya syukurnya kita kepada Allah ini perlu kita istighfari. Kata sebagian ulama, syukurnya kita ini perlu kita istighfari. Bukan hanya istighfarnya kita yang perlu kita istighfari, syukurnya kita pun juga perlu kita istighfari. Kenapa? Karena syukurnya kita ini tidak akan pernah mampu menandingi daripada limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada nikmat yang kita tahu, ada nikmat yang kita nggak tahu kalau tidak ada nikmat. Nikmat yang kita tahu saja, kadang-kadang kita ini kurang dalam bersyukur. Lagi mana dengan nikmat yang kita nggak sadar kalau itu adalah nikmat. Nikmat yang tahu saja kadang-kadang kita nggak bersyukur. Bagaimana dengan nikmat yang kita nggak tahu kalau itu nikmat? Otomatis kita nggak bersyukur kepada Allah. Sehingga syukurnya kita itu masih ada aibnya. Syukurnya kita itu masih ada celahnya, nggak sempurna. Syukurnya kita karena nggak sempurna perlu diistighfari. Allah nggak kurang-kurang ngasih nikmat kepada kita. Lah kita kurang bersyukur kepada Allah. Bukan nggak kurang-kurang kita bersyukur kepada Allah. Allah setiap saat memberikan nikmat kepada kita. Sampai detik ini Allah kasih nikmat kepada kita. Kita minta panjang umur, dikasih sampai sekarang. Kita minta sehat, sampai sekarang dikasih. Kita minta selamat, sampai sekarang dikasih. Sebanyak apa nikmat yang Allah berikan kepada kita, di sisi yang lain sebanyak apa kita bersyukur kepada Allah sebanding dengan nikmatnya Allah. Sudah cukup syukurnya kita untuk menandingi atau menyamai daripada nikmat-nikmatnya Allah? Enggak kan? Berarti syukurnya kita ini perlu kita istighfar. Contoh-contoh. Kita setiap malam bisa tidur. Kita setiap malam bisa tidur. Tapi tidak selalu orang yang malamnya tidur besok pasti bangun. Jelas ya? Saya mau tanya, lebih nikmat mana antara tidur sama bangun tidur? Nikmat mana kira-kira? Nikmat bangun tidur. Kenapa? Kalau tidur belum tentu nikmat. Lek tangi nikmat. Bablas gak sih itu nikmat. Ada yang berani sini bilang tidur itu nikmat walaupun gak bangun. Tak amini ya. Kalau bangun tidur jelas nikmat. Kenapa? Baliknya kok gak nikmat gimana? Bismikallahumma ahya wa bismika. Latihan mati loh kita tidur. Makanya Nabi ngajarkan kepada kita, dengan namamu ya Allah aku hidup. Sambung nyawa nih. Dengan namamu ya Allah aku mati. Pedot nyawaku. Bayangkan, latihan mati itu betul. Makanya dinamakan kiamat sughra.
Kiamat sughra. Tidur, pedot nyawa itu kiamat sughra. Mati itu juga kiamat sughra. Bangun tidur lebih nikmat daripada tidur. Pertanyaan kedua, kita kalau disuruh milih uang 1 miliar kontan, bukan utang ini, hadiah, sama nikmat bangun tidur, milih mana kira-kira? Luru karo ini, itu namanya bukan pilihan, cita-cita. Kalau disuruh milih kira-kira 1 M apa bangun tidur? Ayo jujur. Sebetulnya lebih nikmat bangun tidur. Sebetulnya kita milih bangun tidur. Cuman kita kalau dapat uang 1 M sekarang, sujud syukur nggak kira-kira kita? Kadang-kadang sing kei duit 1 M diambu hilangane ya. Mulai ambu wangi sampai ambu terasi. Matur nuwun. Kadang-kadang saking senengnya sampai nangis ya. Wah, sujud syukur. Alhamdulillah, tak kuat. Alhamdulillah. Waduh. Wes. 1 M ya. Bukan saya ngomong 1 M enggak nikmat, cuman lebih nikmat bangun sujud syukur kita bangun tidur. Loh, katanya lebih nikmat bangun tidur daripada 1 M. Jangan sujud syukur. Alhamdulillah balik lu nyawa kuwi. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagimu ya Allah. Engkau telah menghidupkan aku setelah engkau matikan aku. Subhanallah. Enggak balik nyawa. Apa artinya uang 1 M kalau kita nggak bisa bangun dari tidur? Mending bangun tidur tapi nggak punya duit 1 M. Nggak apa-apa. Tapi si duwe nyawa, masih punya umur, masih dikasih panjang umur. Nikmat bangun tidur lebih nikmat daripada uang 1 M. Tapi kalau kita dapat uang 1 M, sujud syukur. Nikmat bangun tidur, ojo mana sujud syukur. Syukur itu enggak kadang-kadang gitu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Enggak kadang-kadang kita ini. Enggak. Syukur itu kan ngeregani nikmat. Syukur itu menghargai nikmat. Jenengan kalau makan ada beberapa nasi yang berjatuhan, telecehan, itu jangan dibiarkan gila, padahal bekasnya dia sendiri. Makan, ambil. Itu merupakan syukur, ngeregani nikmat. Kita kalau menerima hadiah dari orang lain, kan nggak boleh kita terima pakai tangan kiri. Kenapa? Nikmat kok diterima pakai tangan kiri, nggak menghormati itu namanya, nggak menghargai. Pakai tangan kanan. Anak kita, kalau kita di rumah punya tumpukan beras, duduk atau guyonan di atas tumpukan beras, lele mudun le. Itu tumpuan beras nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau dikasih air mineral, aqua, udah sampai gak dientekno. Kenapa? Kalau nggak dihabiskan, dibuang. Ya, air mineral diminum, cuman sisa separuh. Nggak mungkin yang punya rumah kemudian dikelompok mana di siji. Kan nggak mungkin ya. Apalagi di plastik gimana kan nggak mungkin. Dia kan. Makanya kalau minum pastikan habis. Makan pastikan habis. Itu ngeregani nikmat namanya. Umur, nikmat panjang umur, nikmat bangun tidur itu lebih nikmat daripada 1 M. Mana penghargaan kita? Penghayatan kita terhadap nikmat bangun tidur? Nabi itu ngajarkan kepada kita begini. Bismika rabbi wada'tu janbi wa bismika arfa'u. Allahumma in amsaktaha farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bi ibadaka sholihin. Kalau kita mau tidur itu bukan hanya disunahkan baca bismika Allahumma ahya bismika, tapi kita disunahkan untuk baca Allahumma in amsaktaha farhamha. Ya Allah, jika nyawaku ini gak balik, setelah aku tidur nih pedot nyawa gak balik, gak sambung lagi, farhamha, ya Allah rahmati, ya Allah kasihani, ya Allah sayangi. Kenapa? Nanti di akhirat yang merasakan nikmat, yang merasakan siksa itu bukan lagi jasad, bukan badan, tapi adalah nyawa atau ruhnya kita. Wa in arsaltaha, tapi jika engkau lepas kembali itu nyawa sambung kepada jasadnya kami, jagalah nyawa kami kapan nyambung kembali dengan jasadnya kami sebagaimana engkau jaga jasad dan nyawanya, jasmani dan rohaninya orang-orang soleh.
jasmani, rohaninya orang soleh habis untuk taat. Bangun tidur hari itu lebih baik daripada hari kemarin. Hari lusa lebih baik daripada hari esok, terus begitu. Kenapa? Syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya banyak bacaan-bacaan Nabi, sunnah-sunnahnya Nabi, doa-doanya Nabi, itu kalau kita hayati dalam sebetulnya jeru maknanya. Jeru sebetulnya. Cuman banyak di antara kita yang ngeremehkan sunnahnya Nabi. Saya kasih contoh lagi. Jenengan kalau pas naik pesawat, kalau pernah naik pesawat, ya, kadang-kadang nabrak awan atau kena petir, ya, goyang kadang-kadang, turbulensi istilah, goyang. Gempa di bumi kita masih bisa lari, kita masih bisa cari perlindungan, singitan di mana bisa keluar dari rumah bisa. Lah kalau gempa di atas pesawat, lari kemana gitu? Mau singitan sembunyi kemana? Mau lari kemana gitu? Mau keluar kemana? Habis. Singkat cerita turbulens, goyang. Ya Allah, 30 detik gempa di bumi 30 detik kita sudah takut. Ini di atas, wis gak ono, ndak ada sandaran kecuali Allah sudah. Ya. Sampean bisa baca Fatihah, kena turbulensi lali Fatihah sampean. Mulet. Singkat cerita landing mendarat. Sujud syukur gak kira-kira? Nangis gak kira-kira kita? Ketemu ambil dulu rangkulan gak kira-kira? Padahal nyawa sik nyambung. Kita kapan tidur nyawa wis pedot. Jangan lagi sujud syukur, eling iku nikmate ora kadang-kadang. Apalagi syukur, elinge ora iku nikmat. Lah ono terang tok. Mari. Alhamdulillah. Balik nyawaku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurang tak contoh orang kapan tidur terus nggak balik nyanyi. Kurang contohnya. Dulur ya kadang ono, tonggo ya kadang ono. Iya. Teman juga kadang-kadang ada. Tapi kita nggak bisa ngambil ibrah, pelajaran hikmah daripada takdir yang Allah berlakukan kepada orang lain. Itu nikmat umur. Padahal nikmat umur ini nikmat yang paling sering kita minta, tapi sekaligus menjadi nikmat yang paling sering kita kufuri. Mana ada di antara kita yang setiap hari lupa nggak minta panjang umur? Setiap hari kita pasti minta panjang umur, tapi kapan dikasih dikufuri. Jadi nikmat umur adalah nikmat yang paling sering kita minta, tapi yang paling sering kita lupakan. Aneh ya, paling sering kita minta tapi paling sering kita kufuri. Nikmat yang paling sering Allah kasih kepada kita, nikmat yang paling banyak, yang paling sering kita minta, nikmat umur. Nikmat yang paling sering Allah berikan kepada kita, nikmat umur, sampai sekarang dikasih. Nikmat yang paling sering kita kufuri, tapi nikmat umur juga. Nikmat yang paling sering kita remehkan, ya nikmat umur juga. Aneh kita ini, minta nikmat umur yang paling mahal. Nikmat umur ini nikmat yang paling mahal, dikasih setiap hari dikasih, tapi sekaligus menjadi nikmat yang paling sering kita kufuri, kita lupakan. Loh kok aneh? Loh kok aneh? Kalau ada orang kita minta sesuatu dia ngasih, minta lagi dikasih lagi, wah pasti kita betul-betul berterima kasih sama orang itu. Tapi aneh kalau kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta panjang umur dikasih, dilupakan. Minta panjang umur dikasih, dikufuri. Minta panjang umur dikasih, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aneh, kita diminta panjang umur padahal dikei, tapi malah ada Gusti Pangeran. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, Sahibur Ratib. Kalau kita biasa baca Ratib, itu mengatakan augatuk umruk wa umruka ra'su malik wa alaihi aslu tijaratik wa bihi usuluka ila na'imil abad fi jiwarillahi ta'ala. Waktu-waktunya kita dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, bulan, tahun dan seterusnya sampai setua ini kita. Itu adalah umurnya kita, waktunya kita itu umurnya kita. Padha mbek duit, lek kalong duit mul. Modalnya kamu. Umur juga begitu. Lek kalong enggak iso balik. Augatuk umruk. Waktu-waktunya kamu, umurnya kamu. Dan modal utama buat kita untuk masuk surga itu adalah umur. Orang yang kaya untuk masuk surga harus dermawan, harus loman,
orang kaya mau loman butuh kepada umur. Mana ada mayit loman? Selagi hidup dia bisa berderma dengan hartanya. Leus mati kasep. Pejabat, pokok jujur, adil, amanat, itu adalah modalnya masuk surga selagi tanda tangannya masih berlaku alias si urip. Lek mayit iso tanda tangan medeni wong. Pejabat untuk berbuat baik butuh kepada umur. Orang kaya untuk berbuat baik dengan hartanya butuh kepada umur. Bahkan ulama tidak serta-merta dengan ilmu yang dia punya, misalnya, dengan lamanya dia mondok, misalnya, dengan banyaknya dia berguru kepada habaib kiai ulama, dengan besarnya pesantren yang dia punya, tidak serta-merta dengan banyaknya santri yang dia punya masuk dalam surga, belum tentu. Kecuali jika dia mengamalkan ilmu. Ulama untuk mengamalkan ilmu butuh kepada umur. Yang kaya untuk masuk surga butuh kepada umur. Pejabat untuk masuk surga butuh kepada umur. Ulama, bahkan ulama warathatul anbiya untuk masuk surga butuh mengamalkan ilmu. Untuk mengamalkan ilmu butuh kepada umur. Kita asal punya umur, kita nggak butuh kaya untuk masuk surga. Karena surga bukan hanya tempatnya orang kaya. Kita nggak butuh kepada tingginya jabatan untuk masuk surga. Kenapa? Surga bukan hanya tempatnya para pejabat. Bahkan kita nggak butuh kepada dalam dan luasnya ilmu para ulama. Ya, kita butuh ilmu, tapi dalam, luas, enggak. Kenapa? Surga bukan hanya tempatnya para ulama. Terus kita yang awam ini nggak masuk surga. Lawang ilmunya kita cetek, termasuk saya ini cetek. Dangkal. Kapan pejabat, orang yang kaya, kapan ulama butuh kepada apa yang kita punya, yaitu umur. Asal kita punya umur, kita nggak butuh kepada apa yang mereka punya. Kita nggak butuh kepada apa yang mereka punya. Ada orang kaya mati, tapi kita punya umur, tapi nggak kaya. Kita lebih kaya daripada orang kaya yang mati. Ada pejabat, tapi mantan pejabat meninggal dunia. Kita punya umur, bukan siapa-siapa, rakyat biasa kita. Kita lebih kaya daripada, lebih tinggi jabatannya daripada orang yang mati, pejabat tadi itu. Ada ulama tapi meninggal, selesai sudah. Mereka butuh kepada apa yang kita punya. Apa itu? Umur. Cuman bedanya kalau ulama meninggal, insya Allah sedekah jariyah ada. Ilmu yang bermanfaat, wah nggak kurang-kurang. Walad soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan diri. Wah, namanya ulama nyetak anak lebih mudah daripada kita yang awam untuk mengkader anak. Lah kalau kita mati, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang mendoakan kita, satu saja dari 3 modal untuk mendapatkan pahala yang nggak pernah berhenti ini masih penuh tanda tanya, masih penuh misteri buat kita semuanya. Ya, kalau ulama masih enak. Nah, kalau kita ini, jadi modal paling penting buat kita untuk masuk surga adalah umur. Bukan kaya, bukan yang lain. Al-Imam Al-Haddad juga mengatakan dalam sebagian kitabnya, kullu nafasin min anfasika jauharatun lagi matalah. Setiap nafas yang kita tarik, sesaat kemudian kita lepas, setiap detiknya, itu ibarat intan permata yang karena mahalnya nggak ada harganya, nggak bisa dikasih harga itu. Kenapa? Ada 2 alasannya. Idla iwadolah, tidak ada rupiahkah, dolarkah, mata uang asing apapun yang bisa menghargai umur, membatasi mahalnya umur, nggak bisa. Contoh nih, contoh. Freeport, Semerat Freeport dengan ya, itu digali. Insya Allah saya belum lahir. Saya usia 36. Itu nggak tahu tuh 40 tahun yang lalu sudah digali itu. Sampai sekarang belum habis. Nggak tahu sampai kapan itu habisnya. Habis emasnya masih ada uraniumnya. Tapi sekaya-kayanya kandungan emas atau uranium di Freeport bisa dihitung, bisa ditaksir, bisa dikalkulasi berapa nilai mahalnya kandungan emas di dalam Freeport. Tetap sekian dolar,
Umur kita sedetik berapa dolar? Ketemu. Alat canggih model gimana? Kalkulator canggih gimana yang bisa mengetahui oh umur sedetik itu nilai ini sekian dolar? Nggak ketemu. Profesor S1, S2, S3, S-tung-tung nggak bakal ketemu. Untuk menghitung 1 detik, kau usah jam 1 detik. Ada profesor, Prof, saya mau tanya, apa nilai umur saya ini? Iya, nilai mahalnya umur saya ini berapa? Nggak ketemu. Mana ada intelektual mulai zaman dulu sampai sekarang, insya Allah sampai kiamat menemukan nilai mahalnya umur barang sedetik. Nggak ketemu. Itu alasan pertama. Kenapa umur, nafas barang sedetik walaupun sebentar, karena begitu mahalnya, nggak ada harganya. Nggak ada harganya bukan maksudnya saking murah, saking larangi. Kayak iso dirgani, kelarangan. Wa idza fata fala audalah. Kemudian alasan kedua apa? Nikmat umur itu satu-satunya nikmat yang kalau sudah lewat nggak bisa kembali. Orang kaya jatuh miskin, bangkrut usahanya, bisa kaya lagi. Masih ada kemungkinan. Bicara tentang takdir yang nggak tahu lagi, cuman masih ada kemungkinan. Wong sugih melarat, kaya lagi, ya masih bisa. Pejabat lengser, nggak menutup kemungkinan mungkin dia menjabat lagi. Seperti yang terjadi di Malaysia, Mahathir Muhammad puluhan tahun udah lengser, nggak lama kemudian diminta untuk jabat lagi, umur 70 lebih sudah jabat. Apalagi membina hubungan rumah tangga gagal, tidak menutup kemungkinan dia bisa dan mampu untuk membina rumah tangga yang lebih baik pada rumah tangga yang kedua. Punya anak meninggal, nggak menutup kemungkinan dia punya anak kedua, ketiga, keempat. Artinya nikmat itu kapan hilang masih bisa kita dapatin lagi, ada kemungkinan. Walaupun nggak jamin, karena jaminan kepastian hanya milik Allah. Kecuali umur, nggak usah lama-lama, sedetik sekarang yang kita lalui, sedetik balik no. Ya apa carane guys? Kalau kamu punya uang miliaran, triliunan, ya apa carane? Dengan harta yang kamu punya, balik no umurmu sedetik, sanggup? Padahal punya uang miliaran, triliunan. Dengan jabatan kamu yang kamu punya setinggi apapun, ya apa carane balik sedetik? Dengan apa? Remote, dengan alat canggih, ya apa carane balik sedetik? Guys, nggak bisa. Ini karena mahalnya umur. Ya, sampai lah saking larangi gak ono regane, gak esok diregani. Kelarangan satu-satunya nikmat yang kalau sudah lewat nggak bisa kembali. Nom tuwek balik nom gak iso. Jangan dari tua ke muda, sedetik gak bisa. Dan nikmat umur ini adalah nikmat yang pertama kali Allah tanya kepada kita nanti di akhirat. La tazilu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Nanti di hari kiamat tidak satu pun kaki kita bergeser kecuali terlebih dahulu Allah tanya kepada kita 4 perkara. Yang pertama kali Allah tanya kepada kita an umrihi fi ma'afna. Tentang umurnya kita habiskan untuk apa? Yang kedua an jasadihi, tentang badannya dia, jasadnya dia. Fima ablah, dia buat tua karena sebab apa? Dia buat tua karena sebab maksiat ataukah dia buat tua karena sebab taat? Yang ketiga wa an malih, tentang hartanya kita. Min aina akhadhah wa fima anfa'ah. Oh, kalau harta double pertanyaannya. Hisabnya double. Dari mana kamu dapat dan untuk apa kamu gunakan? Makanya kata sebagian tafsir, dalam sebagian tafsir dikatakan kalau ada nabi masuk surga leren dihisab, Nabi Sulaiman dan nabi yang terakhir yang masuk surga. Allah paling suki. Saking nabi nggak ada hisabnya, lancar masuk surga. Nabi. Kalau seandainya nabi dihisab, Nabi Sulaiman nabi yang terakhir masuk surga, masih nabi. Kenapa? Paling suki soalnya. Sementara Rasulullah menjadi nabi yang pertama kali masuk surga. Kenapa? Paling larat soalnya. Nabi Daud masih pernah jadi raja. Iya. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah jadi raja, apalagi harta. Kadang-kadang iya,
Sekarang punya uang, sekarang habis. Sekarang punya beras, sekarang habis. Sekarang punya susu, sekarang habis. Sekarang punya roti, sekarang habis. Besok nggak tahu. Nggak tahu. Makanya kita nggak perlu khawatir sama rezeki sebetulnya. Jangan kalah sama cecek. Cecek itu nggak bisa miber, rezeki ini miber kabeh. Pernah kelihatan cecek nguber laron keringetan. Laron di sini, ceceknya di sana. Pelayon. Nggak ada, tetap. Subhanallah, kalau sudah rezeki, laron sing ngide. Wis bondo ilat tok, hap. Warak. Kita pelayon iki. Hah? Isuk dadi bengi, awan dadi bengi, ndas dadi sikil dadi ndas, awan dadi bengi dadi awan, peres keringet, banting tulang, opo. Kalah be cecek. Apalagi ayam. Jenengan nate tumon, petik keluar dari kandang, balik bawa kresek. Di sini dedek, jagung, beras, stok beb buat seminggu ke depan. Jadi besok nggak usah keluar kandang. Kita isi kulkas penuh, stok untuk 1 bulan ada. Geledek meneh mati. Lemari, pakaian, waduh, riyoyo ngarep sono bisa. Apa itu? Tempatnya beras. Wah, ada yang 25 kilo, 50 kilo isinya. Subhanallah. Geledek besok mati dibagi-bagi itu berasnya. Disedekahno. Apalagi laba-laba. Laba-laba itu cuma bikin rumah yang indah, yang menarik. Wes itikaf wis bareng ngono. Itikaf. Walang atau kupu-kupu. Kayak sepatu wis. Wes krikiti seminggu kan entek. Nah, kalau kita jadi laba-labanya, kapan ono langsung entek wis. Ini enggak seminggu titik warak Anda. Wes tenang, enggak bingung. Lah kita keberobong dapat rezeki sekarang sakit dintekno, meneh bingung. Coba niru ilmunya laba-laba gitu. Niru ilmunya cecek, niru ilmunya ayam. Tenang kita ini. Enggak mungkin kok. Enggak mungkin antara umur sama rezeki selipan enggak bareng, itu enggak mungkin. Kata Nabi, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Tidak akan mati seseorang kecuali sudah sempurna rezekinya dan ajalnya. Nggak ada orang masih hidup tapi rezekinya habis, mangapok kalau ada. Kadang-kadang ada orang koma 3 bulan. Iya, keluarganya pulang dari umroh atau haji bawa air zam-zam. Niatnya cek waras, disendoi 3 bulan koma mangap. Wis 3 sendok, niatnya waras malah mati. Kenapa? Ya itu sudah rezekinya ditunggu 3 bulan. Gitu sudah. Ngenteni 3 sendok air zam-zam mati. Nggak ada orang itu masih hidup tapi rezekinya habis, nggak ada. Nggak ada orang itu mati tapi rezekinya masih ada, nggak ada. Nggak ada. Mati ya wes kudu rezeki ini. Kadang-kadang makan misalnya keselak, atau enak-enak makan, naudzubillah kecelakaan. Enak-enak makan mati mendadak. Makanan keluar dari mulutnya. Akhirnya yang makan siapa? Laler, semut, cacing tanah. Itu rezekinya dia, bukan rezekinya mayit. Padahal sudah di mulut. Jadi kita nggak perlu bingung rezeki besok. Lawang kita nggak pernah bingung besok hidup atau enggak. Coba kita bingung meni urip apa enggak? Waduh, penuh ini masjid ini. Meni urip apa enggak? Iya, lah kita kan nggak beling kita ini curang. Iya. Ngoyo kerja. Iya apa carane seminggu ono, saulan ono, lek perlu setahun ono. Padahal meni urip gak tau bingung. Meni urip apa gak tau bingung padahal. Lho kok beling? Rezeki dipoyok ya apa carane seminggu, saulan, setahun ono. Lah amalnya kita untuk kita bawa sampai di akhirat. Enggak pernah kita bingung di situ. 3, tentang harta dia tanya. Dari mana dia dapat? Digunakan untuk apa? Yang keempat adalah an ilmihi. Madza amila bih? Tentang ilmu sejauh mana kita mengamalkan. Yang perlu kita garis bawahi,
di antara 4 bahan Allah interogasi kita, yang pertama kali Allah tanya tentang umur. Kenapa? Belum kita punya jasad, kita sudah punya umur. Iya kan? Belum kita dalam kandungan ibu punya tangan, punya kaki, sudah punya umur. Makanya dikenal istilah usia kandungan. Usia kandungan itu umurnya anak. Belum punya fisik. 4 bulan ke atas baru mulai ada tangan, kaki, mata. Kenapa kok umur yang pertama kali ditanya? Belum kita punya harta, kita sudah punya umur. Belum kita punya ilmu, kita sudah punya umur. Makanya sebelum Allah tanya 3 hal yang lain, yang pertama kali Allah tanya adalah umur. Saya kasih gambaran. Jenengan kadang-kadang keluar dari rumah naik sepeda motor, pakai helm, spion ada, SIM bawa, pajak STNK bayar, plat nomor hidup. Subhanallah, cegatan. Kadang-kadang grogi, waduh. Kadang-kadang sampai mandek. Ya apa iki? Kadang-kadang sampai putar balik. Padahal apa yang ditanya Pak Polisi dia punya jawabannya. SIM, ono, urip, plat nomor, oh standar. STNK, bayar pajak, helm, gawe, spion, anyar. Apapun yang ditanya Pak Polisi ada. Kalaupun dalam tanda kutip kita dihisap sak menit lolos. Tapi bingung enggak kita? Grogi enggak? Kadang-kadang singitan, kadang-kadang muter balik. Padahal lah apa aku menghindar. Lah wong apa yang ditanya saya punya jawabannya. Nanti di akhirat 4 hal Allah tanya. Kalau ditanya polisi kita takut. Lah gimana kita ditanya sama Allah? Padahal ditanya polisi kita punya bekalnya. Dan ditanya Allah apa bekalnya kita? Gak wedi belas. Kita lebih takut sama polisi. Iya, interogasinya polisi sama interogasinya Allah Subhanahu wa taala. Interogasinya polisi akeh pertanyaane. Iku lho wedi. Allah cuma 4. Tapi perlu seumur hidup kita untuk menjawab pertanyaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu mahalnya umur. Pernah diceritakan ada satu ulama dari Hadramut Yaman, namanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini gurunya Kiai Haji Hashim Asy'ari ketika beliau belajar di Mekah. Pernah belajar kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ketika ada di Mekah. Maaf, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini buta. Sekali waktu beliau mengadakan perjalanan jauh, berangkat 6 jam, pulang 6 jam. Bukan naik mobil, belum ada mobil waktu itu. Mungkin naik onta atau naik kuda, naik keledai. Itu beliau minta santrinya bawa belasan kitab. Nggak nyampe ke rumah kecuali khatam kitabnya. Maaf, matanya buta. Guduk numpak motor apa mana pesawat. Rutak. Belasan kitab pulang ke rumah khatam kitabnya. Kita apa yang khatam? Saking berapa jam ini perjalanan 6 jam. Waduh PP 12 jam. Sangu antimu sing akeh yo. Lho. Bukan sangu tasbih. Sangu Al-Qur'an. Sekali saja dalam 12 jam perjalanan PP, 1 kali sholawat enggak kadang-kadang kita ini. Istighfar enggak. Sangu nek antimu, kaset, headset, HP. Hah? Oh, ngaku ya. Balsem, ya koyo, apa? Bukan, wah 6 jam ya, ya wis, ya barang 1 lembar 2 lembar Al-Quran lah. Mau 11 jam 1 lembar 2 lembar aku woco. Cek ke baju teh, WhatsApp khatam, buka grup A 2000 chat khatam situ. Grup B 2500 khatam. Subhan, coba. Ya Allah, coba kita ini baca Al-Quran sebagaimana kita khatam baca WhatsApp 3 hari sekali khatam Al-Quran kita, Pak. Kalau jenengan nggak percaya, kadang-kadang HP itu kan bisa dilihat berapa kali kita aktifkan. Iya, di pengaturan settingan ada itu. Coba jenengan, kadang-kadang 5 jam nggak kerosok. 5 jam ini kita mau maca sholawat lah sampai pedot lah ilah. Tapi nggak rugi. Kalau sampai 5 jam saya baca Al-Quran ini, ya sampai rusak Al-Quran gue, tapi nggak rugi. Enggak, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube. Lo karuan nek sing ngono ceramah misalnya manfaat, enggak.
Fulan ngerasani fulan. Iya, wah macam-macam wis, karo wis. Wis seru pada buka WhatsApp nyari sumpek pada. Tapi dibuka. Sudah tahu baca Al-Qur'an itu ngilang no sumpek, tapi enggak dibuka. Nih yang muda-muda nih, kadang-kadang kalau mendengarkan lagu pas ambek hati nih, waduh, gue banget, Beb. Wah, aku banget ini. Padahal lagu itu nggak menyelesaikan masalahnya. Mek podo. Masalahnya podo. Hari putus cinta misalnya, untuk lagu putus, waduh, persis sampai ceritaku ini. Waduh, di hayatku kadang-kadang berbes mili. Allah. Padahal Al-Quran bukan sama masalahnya menyediakan solusi gak diwoco. Lagu mek podo gak menyediakan solusi. Dirungokno balik-balik. Al-Quran menyediakan masalah, menyediakan jawaban dari masalah. Gak dirungokno kadang-kadang. Ini loh kita. Itu kita. Jadi rusaknya zaman bukan karena orang lain. Ya kita ini sih gara-gara rusak zaman. Zamannya Nabi sampai sekarang sama. 24 jamnya Nabi sama kita sama, seminggunya Nabi sama kita sama, sebulan setahunnya Nabi sama kita sama. Cuman penghuni zamannya yang berbeda. Siapa yang membuat rusaknya sebuah zaman? Kita ini sudah cocok noleh wong liya wis. Jangan oleh orang lain. Kita ini yang merusak zaman, termasuk saya dia yang merusak zaman sudah. Hah? Buta 12 jam sebelasan kita pulang ke rumah khatam kitabnya badal numpak jaran numpak untok lunak lunuk kita naik pesawat naik mobil iya Al-Quran seayat istighfar sekali sholawat sekali sangu antimu erol pada pedot nyawa lho umbe antimu ngantuk turu pedot lho nyawa ibadah nekat wong iki subhanallah. Latihan mati, Beb. Wah, menter tadi wong-wong. Gak takut sama mati sama sekali. Pernah ceritakan juga ada yang namanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Punya saudara namanya Al-Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Al-Habib Abdullah dan Al-Habib Thahir. Sekali waktu makan. Ketika Al-Habib Abdullah mau makan, ngomong sama saudaranya Thahir, kalau Abdullah makan, Thahir jangan ikut makan. Kalau saya makan, kamu jangan ikut makan. Loh kenapa? Lah kalau kita berdua sibuk makan, sibuk urusan dunia itu namanya. Mulut, perut, dunia. Kuping, nganggur, emang. Kalau saya makan, kamu baca kitab. Mulut, perut, dunia. Telinga, hati, akhirat. Bayang. Ini nggak mungkin kecuali orang yang mikiri umur. Lek wong nggak mikiri umur ya kayak gini wis sing nom-nom iki. Mabar ya. Mabar, nobar, bubar, lober, rong jam di kafe, bodo kopi, paling 20.000, wifi 50.000, bangkrut, sampai dipateni lampunya. Ayo mulia wis, bodo kopi 20.000, wifi, waduh nyuwangkrut, wah kok ini, subhanallah, bukan. Saudara ngomong sama saudara yang lain, kalau saya makan kamu baca kitab ya. Kita kan selalu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta dunia baik, akhirat baik, tapi umurnya kita habis untuk dunia. Kalau Beb, dalam main game lo Beb, kan nggak dosa Beb. Saya mau tanya, misal jenengan punya konter, kulaan HP harga 2 juta. Jenengan jual 2 juta. Purun kulaan 2 juta didol 2 juta gelem apa enggak? Lu kan enggak rugi ya? Lu kan enggak rugi. Ayo ah. Lu kan enggak rugi. Kayak opo Beb buka konter isu ketemu awan ketemu sore gak golek untung. Hidupnya kita bukan cuma sekedar sing penting enggak rugi. Hidupnya kita cari untung karena itu Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun untuk ibadah. Orang yang ibadah nggak maksiat, tapi kalau nggak maksiat belum tentu ibadah. Bukan saya ngomong main game nggak maksiat, belum tentu. Kadang-kadang main game maksiat kadang-kadang. Lek mesuk. Kalau ada kartun yang buka aurat, mancing syahwat dan seterusnya. Wah karo wis. Lek tato apa totoan. Wah nggak tahu dah. Tapi hukum main game tidak dikatakan haram mutlak, tapi ada resiko maksiat itu jelas. Tapi kan nggak rugi ya. Ayo beli nggak? Beli. Ketemuan kape.
Ya. Manusia ini nggak ngerti umur sedetik, kecuali kalau umurnya tinggal sedetik. Manusia ini nggak ngerti umur semenit, kecuali kalau umurnya tinggal semenit. Manusia nggak ngerti muter tasbih ping 99, kecuali ketika dia merasa umurnya sudah dekat, baru muter tasbih banter-banteran. Tapi ketika dia sehat, ya, seger buger, panjang umur, lupain semua. Lupain semua. Umur ini nilai kehidupan. Kalau kita menghargai umurnya kita, gantian nanti di akhirat kita dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur itu nilai kehidupannya kita. Tapi kapan sebaliknya kita meremehkan umur, nanti gantian Allah akan meremehkan kita. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang akhirat. Yaitu sudah. Umur adalah nilai kehidupan. Kalau kita menghargai umur, tenang, Allah akan menghargai kita lebih-lebih daripada kita menghargai umurnya kita. Lebih-lebih. Buktinya apa? Umurnya kita 60, 70, 80. Kita masuk surga 60 tahun tok, 70 tahun tok, selamanya. Lebih. Ada orang maksiat 7 tahun, naudzubillah, masuk neraka. Masih 7 tahun tok. Enggak. Sehari di sana 1000 tahun di sini. Dijur sampai Gusti Pangeran. Dikai umur, jaluk, dikei, lali, maksiat, durhaka, disalahgunakan, jaluk badan, tak kei badan, lali. Subhanallah. Ini pentingnya pengajian. Ini pentingnya pengajian. Sama seperti pasien datang ke dokter. Mosok ono, iya, pasien datang ke dokter tanya, dok, saya mau tanya dok, apa? Saya sehatnya di mana? Oh, celuk 6 bulan, iya, kirim nang Porong Lawang. Mosok pasien datang ke dokter, konsultasi tanya, sehatnya saya di mana? Ini orang punya penyakit lebih parah daripada corona. Corona 14 dino waras insya Allah karantina. Iki 14 tahun lebih Porong Lawang baru mesti waras. Sama kita datang pengajian untuk tahu. Oh ketemu rek belingku rek. Oh ternyata saya punya kekurangan begini. Sakitnya saya di mana? Aibnya, celahnya kita di mana? Ya itu sudah tujuannya kita. Cuman kadang-kadang nasihat itu sama seperti obat merah. Lek pas kena borok ya loro. Ojo mundur kepin waras kok. Borok kepingin waras, kasih obat merah biar gak infeksi, kasih kapas, kasih alkohol, perih enggak? Tapi kalau kepingin sehat, kepingin sembuh, ya itu sudah caranya. Tapi kalau obat merah atau alkohol tadi itu mengena kepada bagian yang tidak sakit, enak, anyes, isis, sama nasihat. Kalau mengena kepada, misal saya ngomong ahli tahajud, subhanallah ada di antara panjenengan yang ahli tahajud, seneng, isis, alhamdulillah. Pokoknya cerita, alhamdulillah cocok be aku. Pas wis, si beb, saya ngomong cerita ahli sedekah, oh gak kurang beb aku beb, wah ya, borok, sakit itu namanya, enggak, meneng, alhamdulillah. Oh no yo, gak rugi berarti aku tahajud nih, gak rugi berarti aku ngini, gak rugi, sudah, itu sudah. Tapi lepas kena boroke ya loro, cuman aja mundur kepin waras. Wah loro ya bekas ya ciri nanti ya burian nanti akhirnya ya. Tapi kalau segera diatasi beres, infeksinya hilang, kumannya hilang, bakterinya hilang, cepat sembuhnya, itu sudah. Sama seperti anak kalau mau sunat ya loro, tapi menghilangkan kotorannya, menghilangkan keburukannya, sama loro. Ya pengajian kadang-kadang nyelekit, kadang-kadang ya nyelekit. Tapi kan yang jelas saya nggak tahu jenengan kan, karu kan. Pokoknya ilmunya begini. Mek kadang-kadang saya ini kadang-kadang ngurung omonganku dewi nyelekit pak. Koyo yo ya ahli tahajud, aduh, ahli sedekah badal jero ati iki. Waduh, kok munafik kan? Waduh, nanti begini saya. Walhasil kita ini hadir pengajian kalau fadilahnya sering kita dengar. Sering kita dengar.
Cuman yang jelas kita hadir pengajian tujuannya adalah untuk menghargai umur. Cukuplah mulai pagi sampai sore kita ini sibuk kerja. Loh, saya mulai sore bib kerjanya bib, ya cari pengajian yang pada subuh, yang pagi. Ojo belas gaya alasan. Wong gak niat kakek alasan. Oh, pengajian teko anu bib, aku lek bengi iki gak iso subuh. Lah iya iku mek garu-garu. Lho, sadurunge magrib ku ono pengajian Kiai Fulan, Habib Fulan. Wayahe anu bib. Udan wong lek gak niat kakean alasan. Wong lek niat ketemu cara, wong lek gak niat ketemu alasan. Wis ngono tok wis rumuse wis. Gak tau ngaji kakean alasan. Tapi lek wong niat ono ae. Oh gak iso bengi, yo isu subuh. Oh awan ono. Sore juga ada, macam-macam. Wong alhamdulillah kita hidup di Malang kok, bukan di Papua. Mulai merem sampai melek ono pengajian. Mulai jam 12 bengi sampai jam 12 bengi maneh kok ono pengajian. Majelis mulai pucuk sampai pucuk ono, Pak. Ada mosok ngomong gak ono waktu. Males. Wis titik. Sholat kok gak sholat? Sibuk, Beb. Males. Wis, itu sudah. Orang nggak mau sholat, orang nggak mau ngaji, malas. Wis, wong lek malas, sadar dirinya malas, iya lek malas. Oh, insya Allah tobat. Malas, tapi lek wong nggak ada waktu, sibuk, nggak ngakoni, nggak bakal tobat. Nggak ngakoni salah, ngerasa bener wis. Ya kemana, Bib? Wah, pari wis ya. Tidak bisa. Karena itu mudah-mudahan dikasih istiqomah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dikuatkan hati kita, dikuatkan iman dan Islam kita, dan mudah-mudahan dikasih panjang umur kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah SAW. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan buka atau awali dengan pembacaan kitab Irsyadul Ibad. Kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, ulama besar. Nah, Irsyadul Ibad mungkin ada terjemahannya itu, kita klasik kok itu. Mungkin ada terjemahannya, kalau panjenengan ada yang mau bawa kitabnya, terjemahannya monggo, gak ada masalah, nanti kita pelajari sedikit demi sedikit. Nanti di situ lengkap. Tasawuf ada, fikih ada, iya. Kemudian apa namanya akidah, keimanan ada di situ, Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana ada semuanya di situ. Nah, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dalam keadaan lebih baik daripada hari ini, zahir maupun batin. Mudah-mudahan kita dikasih selamat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga orang tua kita, guru-guru kita semuanya dari segala macam musibah, dan mudah-mudahan kapan akhir ajal menjemput kita, Allah panggil kita dengan panggilan sayangnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, meninggal dalam keadaan menyandang predikat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ini ngomong Jawanya nggak bisa halus. Iya, tapi untungnya jenengan bukan orang Solo. Iya. Jadi si rotok kasaran didik nggak apa-apa. Jadi kalau ngapunten buat yang sepuh-sepuh, kalau pas saya ngomong kasar bukan ngomong sama jenengan, ngomong sampai konco-koncoku gitu. Iya, ngomong sampai nawak-nawak. Nah, wis, yang sepuh saya tidak ada niatan untuk kurang ajar, ngomong kasar apa segala macam, nggak ada niatan, kecuali pokoknya los saya wis. Artinya ya itu sudah nggak bisa diatur, ngomong diatur nggak bisa, malah mikir nggak ngomong-ngomong gua akhiri. Nah, mudah-mudahan dikasih istiqomah kita oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allim